Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Suci Wahyu dengan nomor BP 20 11 11 52 610503. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang agenda perkembangan sebelum pandemik, perkembangan selama pandemik, dan perkembangan sesudah pandemik. Di sini saya akan menjelaskan sebuah perusahaan Gojek. Perkembangan sebelum pandemi. Sebelum adanya pandemi, kondisi perekonomian global menunjukkan pertumbuhan yang positif. Walaupun sebelum pandemi COVID-19 ini, perekonomian global sering diselimuti dengan beberapa ancaman. Namun, secara keseluruhan, kondisi ekonomi global sebelum pandemi COVID-19 masih baik dan prospektif untuk melakukan investasi. Salah satu transportasi yang berkembang pesat adalah layanan transportasi pada ojek online. Ojek online ini berbeda dengan ojek-ojek pangkalan yang harus mencari jalan secara manual dan membayar biaya yang telah disetujui antara ojek pangkalan dan penumpangnya. Ojek online menjadi pilihan alternatif angkutan umum dalam menghadapi kemacetan. Kemacetan menjadi masalah di setiap kota di Indonesia. Kemacetan disebabkan oleh beberapa aspek, di antaranya yaitu jalan yang menyempit, jumlah kendaraan yang semakin tinggi, dan beragam pembangunan infrastruktur yang menyebabkan kemacetan berkepanjangan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan pada saat pandemi COVID-19. Gojek merupakan perusahaan jasa transportasi berbasis online yang memimpin pembaruan revolusi industri berjiwa sosial di Indonesia. Aplikasi smartphone Gojek cukup banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Ini terbukti dengan Gojek yang telah mendapatkan peringkat pertama sebanyak 4 kali pada Top Brand Awards dalam 5 tahun terakhir ini, dan mengalami penurunan persentase pada tahun 2019. Pada awal tahun 2016, Gojek mengalami peningkatan yaitu sebesar 80,8%, namun pada tahun 2019, Gojek mengalami penurunan persentase yaitu sebesar 44,6%. Ini disebabkan dengan adanya pandemi COVID-19 dan mengalami peningkatan kembali pada awal tahun 2020 yaitu sebesar 47,3%. Layanan angkutan berbasis aplikasi atau ojek online ini tetap beroperasi di tengah pandemi virus COVID-19. Selama pandemi COVID-19, masyarakat ketergantungan akan Gojek mengalami tantangan saat pemerintahan mengeluarkan kebijakan untuk melakukan physical distancing atau jaga jarak, dan social distancing atau pembatasan sosial. Kebijakan seperti ini berdampak pada lembaga pemerintahan ataupun swasta yang meniadakan aktivitas di kantor dan menggantinya dengan work from, yaitu bekerja dari rumah. Ini mengakibatkan operasional layanan GoRide mulai sepi dari pelanggan. Tetapi, perusahaan Gojek terus berinovasi agar selalu memberikan kualitas pelayanan yang saat ini sering dibutuhkan pelanggan dan para mitra pengendara. Persiapan baru di masa pandemi COVID-19 ini. Dalam peroperasian pengendara GoRide, agar selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan disinfektan kendaraan beserta perlengkapan sebelum dan sesudah dipakai, mengenakan masker, sarung tangan, dan tidak berkendara saat suhu tubuh di atas normal. Tarif perjalanan yang ditawarkan pun beragam dan terjangkau, sesuai dengan jarak yang dituju. GoRide menggunakan sarana promosi dengan memberikan voucher yang hanya bisa digunakan 1 kali perjalanan. Salah satu kunci utama di masa pandemi COVID-19 ini dari kesuksesan perusahaan adalah kepuasan pelanggan. Pemenuhan konsumen menjadi hal yang penting karena kepuasan pelanggan ini merupakan strategi bisnis jangka panjang. Dengan mempertahankan dan memuaskan pelanggan saat ini, jauh lebih mudah dibandingkan terus-menerus berupaya menarik atau memprospek pelanggan baru. Selain itu, selama masa pandemi COVID-19, biaya untuk mempertahankan pelanggan lebih murah dibandingkan saat sebelum COVID.
Perkembangan perusahaan Gojek setelah pandemi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini, teknologi dalam bidang jasa transportasi pun tak kalah berkembang pesatnya. Pemanfaatan teknologi bukan hanya di bidang komunikasi saja, tetapi teknologi dimanfaatkan pada bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, keamanan, transportasi, dan lain-lain. Belakangan ini, sudah banyak terciptanya transportasi umum yang menggunakan internet atau bisa disebut dengan transportasi online atau daring, yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui ponsel pintar. Transportasi berbasis aplikasi daring merupakan setelah pandemi. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi di zaman sekarang ini, teknologi dalam bidang jasa transportasi pun tak kalah berkembang pesatnya. Pemanfaatan teknologi bukan hanya di bidang komunikasi saja, tetapi teknologi dimanfaatkan pada bidang pendidikan, ekonomi, pertanian, keamanan, transportasi, dan lain-lain. Belakangan ini, sudah banyak terciptanya transportasi umum yang menggunakan internet atau bisa disebut dengan transportasi online atau daring, yang didukung oleh teknologi komunikasi melalui ponsel pintar. Transportasi berbasis aplikasi daring merupakan penggabungan dari segi jasa transportasi dan teknologi komunikasi. Sekarang ini sudah banyak terciptanya penggunaan jasa transportasi berbasis online untuk meningkatkan penggunaan aktif internet. Salah satu pengguna jasa transportasi online tersebut adalah Gojek. Itulah hasil video presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.